Ini adalah kisah tentang seorang guru yang merasa iri atas prestasi muridnya. Kemudian, dari kisah melodrama ini, terciptalah satu disiplin ilmu baru yang belum pernah ada sebelumnya. Ilmu ini banyak dipelajari di pesantren-pesantren, sangat bermanfaat, terutama bagi para penyair. Dan berikut kisah lengkapnya. Bagi pecinta bahasa Arab, khususnya orang yang menggeluti bidang ilmu nahwu, pasti tidak asing dengan seorang ulama yang bernama Imam Sibawayh. Beliau sering disebut sebagai bapaknya ilmu nahwu atas kemahirannya. Imam Sibawayh adalah sosok pemuda yang memiliki kealiman dalam banyak disiplin ilmu, terutama dalam ilmu bahasa dan gramatika bahasa Arab. Tapi tentu saja, di balik kealiman Imam Sibawayh ini, ada sosok seorang guru yang tidak kalah hebatnya, bahkan lebih hebat darinya. Ia adalah Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Di dalam kitab Al-Wasit fil Adab Al-Arabi wa Tarikhuhu diceritakan bahwasanya Imam Khalil mempunyai nama asli Abu Abdurrahman Khalil bin Ahmad bin Amr bin Tamim Al-Farahidi Al-Azdi Al-Basri. Beliau dilahirkan pada tahun 100 Hijriah dan dibesarkan di kota Basrah, Irak. Selama di Basrah, Imam Khalil mempelajari tentang bahasa Arab, hadis Nabi, dan qiraah dari para ulama pada zamannya. Beliau sangat ahli dalam bidang ilmu nahwu dan shorof, yaitu ilmu gramatika bahasa Arab. Kemampuannya jarang dimiliki oleh orang-orang Arab pada masa itu. Konon Imam Khalil adalah seorang ulama yang memiliki banyak santri pada masanya. Banyak orang dari segala penjuru datang kepadanya untuk belajar ilmu nahwu dan shorof. Termasuk dari sekian banyak muridnya adalah Imam Sibawayh. Selama belajar kepada Imam Khalil, Imam Sibawayh ini terkenal sebagai murid yang paling cerdas dan tekun. Bahkan karena kecerdasan dan ketekunannya itu, pada akhirnya Imam Sibawayh kelak mampu mengungguli gurunya, yakni Imam Khalil. Setelah Imam Sibawayh menyelesaikan masa belajarnya kepada Imam Khalil, kemudian Imam Sibawayh pulang ke kampung halamannya. Di kampung halamannya itu, Imam Sibawayh menjadi daya tarik tersendiri karena kealimannya. Sehingga lambat laun mulai banyak orang-orang yang berdatangan kepadanya untuk belajar ilmu nahwu dan shorof. Bahkan murid-murid yang dulu berguru kepada Imam Khalil pindah kepada Imam Sibawayh untuk belajar kepadanya. Di setiap harinya, banyak orang-orang yang asalnya berguru kepada Imam Khalil kini berpindah kepada Imam Sibawayh. Atas perkara ini, Imam Khalil merasa sedih. Dirinya merasa telah ditinggal oleh murid-muridnya karena lebih memilih kepada Imam Sibawayh untuk belajar. Untuk menghibur dirinya, kemudian Imam Khalil memilih pergi ke Tanah Haram, Makkah. Dalam beberapa hari di sana, beliau senantiasa fokus beribadah dan bermunajat kepada Allah. Dan di antara doa yang dipanjatkan olehnya adalah supaya dirinya diberikan satu ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana ilmu itu belum pernah Allah berikan kepada siapapun selain dirinya. Atas kehendak Allah, doa Imam Khalil yang demikian itu ternyata dikabulkan. Setelah beberapa hari Imam Khalil di Makkah untuk bermunajat kepada Allah serta menghibur diri, kemudian ia berkeinginan untuk pulang ke kampung halamannya. Perjalanan pulang yang harus ditempuh olehnya itu harus menyeberangi lautan menggunakan perahu yang terbuat dari bambu.
Di atas perahu yang ia tumpangi, ia hanya berdiam diri. Dalam diamnya, ia sembari mendengarkan dengan seksama suara gelombang air laut. Sehingga dalam benaknya, suara gelombang air laut itu terasa seperti memunculkan notasi irama yang teratur. Setelah Imam Khalil merenungi notasi irama yang dihasilkan dari gelombang air laut tersebut, ia berkesimpulan, ternyata notasi irama itu memiliki pola, dan pola notasi irama itu mengikuti pola fa'ilun, mustaf'ilun, fa'ulun. Dari hasil kesimpulannya itu, kemudian Imam Khalil menata dan menyusunnya, hingga pada akhirnya melahirkan sebuah kaidah ilmu baru yang dinamakan dengan ilmu arud, yaitu satu disiplin ilmu tentang notasi nada yang sangat bermanfaat bagi para penyair. Di dalam ilmu ini terbentuk sebuah neraca tertentu yang dibuat untuk sebagai pedoman bagi penyair dalam membuat syair. Terima kasih sudah menonton. Silahkan aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan kajian menarik di video-video berikutnya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Kalam Pustaka.